Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramat wal muhtaramat, ibu-ibu muslimat fatayat yang saya muliakan, sahibul bait yang berbahagia, yaitu Bapak Wibowo dan Ibu Nuriana beserta keluarga besarnya. Yang saya muliakan, ibu-ibu yang hadir, para tetangga, para jamaah, para saudara, juga yang saya muliakan tim hadroh Majelis Ta'lim Al-Istiqomah yang suara bassnya menggelegar, yang suara vokalnya cetar membahenol. Saya sudah kerasa dari kejauhan, iki wis mesti vokale Mama Kori. Suaranya mantep, jos tenang. Saya sampai insecure. Saya yang muda kok merasa kalah saing. Apa saya harus alih profesi? Boleh. Maka kita doakan mudah-mudahan Bapak Wibowo beserta Ibu Nuriana semoga diberikan keluarga yang barokah, yang mana hari ini tasyakuran akikah putri yang ketiga atas nama Hana Khairani. Semoga menjadi anak yang salehah, yang berbakti terhadap kedua orang tuanya, yang membanggakan keluarganya, yang mengangkat daripada seluruh ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang hari ini kita semua hadir dalam rangka walimatul aqiqah, tasyakur
keluarga Bapak Wibowo karena diberikan amanah oleh Allah putri yang ketiga. Insya Allah ibu-ibu hadir di sini penuh dengan kebahagiaan, betul? Gak mungkin kalau ibu-ibu hadir ke sini itu dalam rangka walimatul aqiqah dalam keadaan sedih, enggak. Karena saya lihat semuanya pada dandan, pada cakep-cakep. Betul apa betul? Dandannya ibu-ibu itu biasanya 1,5 jam. Milih bajunya 1,5 jam. Udah dari malam. Dan saya yakin, hakul yakin ibu-ibu di sini itu penuh dengan senyum. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun ternyata pokok daripada kebahagiaan itu adalah senyuman. Kalau misalkan ibu menunjukkan kebahagiaan tanpa ekspresi senyum, hambar rasanya. Betul apa enggak? Saya coba. Ibu, assalamualaikum. Coba lihat wajah saya. Silakan Pak. Iya. Pak Bowo ini nih Pak Ustadz. Oh iya, Pak Bowo. Apa? Udah terus pada kesini. Terus kalau saya tanya begini, Ibu sehat? Sehat. Ibu saya tanya begitu, kemudian ibu melihat wajah saya, ya elah Pak Ustadz, kagak enak amat mukanya, betul apa enggak? Makanya coba kalau misalkan ibu sehat, banyak duit, banyak utang, beda ya. Makanya kebahagiaan itu minimal letaknya itu di senyuman. Maka insya Allah kita hadir ke sini dalam suasana yang bahagia, menambah kebahagiaan pula bagi Bapak Wibowo beserta keluarga. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya di sini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir semoga diberikan pahala yang berlipat, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, semoga diberikan panjang umur sampai 150 tahun. Mau panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak punya duit semoga diberikan duit oleh Allah. Yang rizkinya sempit semoga dilapangkan. Pulang dari sini duit 2,5 miliar. Duitnya sopo. Kalau Allah berkehendak. Ini orang sebanyak ini 100 orang nemu duit 2 miliar. Duitnya sopo. Ya. Amin ya robbal. Salawatuhu wa salamuhu semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengarkan solawat, kita sering mendengarkan kisah Nabi Muhammad, kita sering membaca daripada sirah nabawiyah tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling hebat, yang paling khusyuk dalam hal ibadah, yang paling dermawan dalam hal sedekah, yang paling getol dalam hal sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa pujian dari Allah terhadap Nabi itu bukan karena ibadahnya, bukan karena sujudnya, bukan karena istighfarnya, atau bahkan bukan karena gantengnya.
Karena Nabi Muhammad itu gantengnya karu-karuan. Kita pernah mendengar cerita daripada Nabi Yusuf alaihissalam, sampai perempuan ngelihat Nabi Yusuf, tangannya itu diiris-iris, nggak kerasa. Itu sampai seperti itu. Lah kita ngadep sama Allah, sholat kok digigit nyamuk, tepuknya 3 kali. Masya Allah. Dan melihat kegantengannya Nabi Yusuf, itu perempuan yang dipanggil, diundang oleh Zulaikha, sampai tangannya diiris nggak kerasa. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihis salam. Ternyata dalam kisahnya Nabi Yusuf itu gantengnya 1/4 bumi. 1/4 bumi. Kalau bumi itu misalkan penuh nih, bulat, 1/4-nya adalah Nabi Yusuf, setengahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, 1/4-nya kanggo sapa? Pak Solikin, Pak Jumadi, Pak Tekur, Suryono, Juminto, Muji, Sarmin, Pak Bowo, Pak Supardiyo. Wes kok disebut kabeh. Ya. Makanya gantengnya kita itu alhamdulillah versi masing-masing tergantung istrinya. Saya mengatakan Pak Bowo ganteng, itu ya gantengan saya. Kalau kata istrinya, Ustadz Mujib sama suamiku, nggak ada apa-apanya, tetap ganteng Ustadz Mujib. Ya. Bercanda atau ibu, ya Allah. Mana sih Bu Bowo, mana Bu Bowo? Oh, di dalam. Untung nggak kedengeran. Kan begitu. Masya Allah ya. Makanya jangan heran kalau manusia itu aneh-aneh bentuk wajahnya. Ada yang mancung, ada yang ada yang melonyot, ada yang putih, ada yang kecoklatan, ada yang hitam ya. Alhamdulillah. Ini Kanjeng Nabi ternyata yang dipuji oleh Allah bukan gantengnya, akan tetapi akhlaknya. Tuh Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Kalau lagi gayem mah nggak bisa ngomong. Saya tadinya mau makan itu tuh, apa namanya itu, onde-onde. Tadinya saya mau bilang 1 rep lagi Bu, biar makan onde-onde. Ternyata udah selesai, kagak jadi. Nanti saya request 1 lagu biar saya bisa makan onde-onde. Takutnya nanti ditentengin nggak ada onde-onde. Pengalaman soalnya. Saya ngelihat waktu itu, saya pengen banget yang namanya pisang. Pisangnya itu pinggir kali dah saya pernah tahu. Kemudian direbus, enak banget kayak ngelihatnya gitu. Pas waktu saya mau makan, ceramah agama disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mujib, kagak jadi dia makan. Begitu. Dalam batin saya, tamak sih Bu. Gak boleh ternyata tamak itu ya. Kali nanti ditentengin, bener ketika dibuka kagak ada pisang. Masya Allah, mau WA kan gak enak ya. Allahu Akbar, bercanda ibu ya. Kalau serius mah alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad adalah panutan. Makanya ketika kita mendidik anak kita, kata Rasulullah, adibu auladakum ala 3 khisal. Adibu, didiklah anakmu 3. Yang pertama adalah hubbi nabikum, cinta terhadap nabimu. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu masuk dalam pertanyaan kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka? Siapa Tuhanmu?
pasti kita mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Siapa nabimu? Maka nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak heran Nabi Muhammad itu namanya harum. Namanya disebut oleh banyak orang-orang yang beriman. Seluruh orang yang beriman menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Masuk dalam rukun sholat. Kalau orang sholat kok nggak baca sholawat, ya ora sah sholatnya. Laras betul. Ketika baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna. Terus kemudian pas syahadat nggak disambung dengan baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum dibaca itu langsung salam. Itu nggak sah sholatnya. Ada ulama ditegur sama Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Karena apa? Beliau ulama tersebut sholat, ternyata pas waktu sholat nggak baca sholawat, lali bu, kesupen. Pas syahadat langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidur mimpi ketemu Kanjeng Nabi, disuding-suding bu. Wow, kok suding-suding? Ya kasarnya mau bikin orang Jawa mau begitu. Kenapa kamu ketika sholat sampai lupa nggak baca sholawat? Saya istighal ya Rasulullah, saya ketungkul, saya terlalu sibuk membaca zikir kepada Allah sampai nggak baca sholawat. Kalau lupa masih sah, tapi kalau sengaja wes ora sah. Gitu. Lantas Kanjeng Nabi mengatakan begini, apakah kamu tidak tahu bahwasannya andaikan ada orang tidak mau baca sholawat, andaikan dia berdoa kepada Allah, maka doa tersebut itu makbus. Makbus itu bahasa Jawane ngobos. Ibu baca doa nggak baca sholawat, ngobos. Makanya orang suki-suki, orang baca sholawat. Nah ini kalau hadro ini suki-suki kabeh. Seragamnya beda terus. Berapa bulan yang lalu seragamnya warnanya pink, sekarang sudah hitam. Ini apa yang namanya? Oranye. Kalau kemarin pas waktu acara itu apa bu? Yang di pos itu coklat apa ini? Oh, coksu. Padahal baru 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Saya hadro itu sudah hampir 9 tahun, ganti baju cuma 3 kali. Ibu-ibu mah alhamdulillah setahun bisa 3 kali. Alhamdulillah, undangannya rame. Masya Allah. Kenalkan anak kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak kita kalau misalkan dia sholawatan, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ibu harus hafal. Awas jangan sampai gak hafal. Soalnya apa? Takutnya anak kita itu nonton Ucup. Tahu Ucup? Bapak mana? Soalnya ada di Taman Raya pernah ada anak kecil, dia sholawatan, Abdullah nama bapaknya, bapak mana? Astagfirullahaladzim. Itu kalau kita nggak ngasih tahu kan diterus-terusin, iya kan? Allah, makanya kita kudu apal juga. Abdul Muthalib kakeknya Aminah. Gimana? Oh, ustadznya orang apa? Karena mikirnya onde-onde. Makan dulu. Ini live YouTube. Siapa tahu viral. Masya Allah. Ya. Kenalkan anak kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kok senang sholawatan bu, insya Allah keluarganya juga dapat berkah. Ya bu ya. Keluarga kok senang sholawatan, insya Allah keluarganya bahagia. Sing lanang senang sholawat, sing wedok senang sholawat. Bapaknya senang sholawat, ibunya senang sholawat.
bapaknya jenenge Ahmad, ibune jenenge Fatimah. Akhirnya apa? Lagu-lagunya saut-sautan. Ya. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi. Tahu artinya itu? Ahmad wahai kekasihku. Bener kan? Oh, coba itu. Ya. Bercandanya, romantisme dalam rumah tangga itu pakai sholawat. Ya. Terus kalau Fatimah bagaimana Ustaz? Dulu nyari dulu. Sholawatnya kayak gimana Fatimah? Bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Alhamdulillah. Dan juga anak kita itu kenalkan dengan akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak itu ngerti akhlak, beres urusan. Karena apa Bu? Maaf, pengalaman kemarin saya pulang khutbah, etok-etok gue mobil, ya, soalnya badan lemes, panas, saya takut ngedrop, ya, bawa mobil. Saya ngomongnya gimana ya? Diginiin Bu. Ini bisa digeser sedikit nggak? Saya mau praktekin. Asli saya itu kalau saya nggak tahu dia ngomong apa. Itu di jari tengah sama perempuan, anak SMA. Iya. Masya Allah. Itu dia mau nyebrang, kemudian saya nyetir, agak-agak lemes kan. Terus dia langsung begini saya. Waduh. Saya langsung mikir, kok saya salah apa ya? Itu akhlak. Kalau akhlak itu nggak bener repot. Kalau sama orang tua kudu sopan. Kalau sama orang tua bagi orang Jawa bosoh. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tekon di cung, tekon di nak. Saking sabin Bu. Tahu nggak saking sabin? Dari sawah. Wis mangan, sampun. Mangan apa? Madang onde-onde. Ya kan ada di hadapan saya, gitu. Kemudian kalau itu anak tahu bahasa, tahu boso terhadap orang tua, mesti ngomong begini, lah panjenengan sampun nedo, sampun dahar Bu, mesti gitu. Karena paham. Tapi kalau dia nggak paham, lah panjenengan sampun badok napa dereng. Ya Allah, ya Rabbi, ya. Itu sikap Kanjeng Nabi itu halus kalau ngomong. Karena Kanjeng Nabi itu sebelum ngomong Bu, beliau itu pasti senyum. Wah, tuh nyenengin Kanjeng Nabi itu. Dalam kisahnya, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-qaul, sebelum berucap. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus bagaimana supaya anak kita itu menjadi anak yang meniru dengan Kanjeng Nabi? Ini Bu, rahasianya 3. Yang pertama adalah wajib bagi orang tua untuk mengenalkan pendidikan yang terbaik untuk anak. Jadi orang tuanya harus soleha dulu. Ya, anak pengen mempunyai anak itu kepengen menjadi anak yang soleh. Wong tua nih blangsak angel. Serius, angel. Karena apa? Ternyata orang tua itu sangat menentukan. Ibu tahu bapak ibunya Siti Maryam? Tahu? Namanya siapa? Imron. 100 orang yang jawab cuma 1. Imron. Istrinya namanya Iku lek wong Puri. Pak Bowo istrinya siapa? Bowo. Pak Suryono Busur. Ya. Yang saya takutkan itu namanya suaminya Pak Burhan. Istrinya panggilannya Bubur. Masya Allah. Oh no. Istrinya Imran itu namanya Hannah. Hannah, ya. Hannah atau Hannah.
Nah, Imron itu mempunyai dzan, mempunyai keinginan, mempunyai nadar. Ya Allah, andaikan Engkau berikan aku anak laki-laki, maka anak laki-laki saya untuk li'ila'i kalimatillah. Takon ngurusi masjid, takon jadi merbot masjid, tukang adzan, jadi imam, bersih-bersih masjid. Kasarnya begitu, Bu. Ternyata Allah berkehendak lain, diberikan anak perempuan. Ya, tapi luar biasa, Imron itu hebat. Imron itu orang soleh, alim. Ya kasarnya orang zaman sekarang seneng ngaji, seneng ke majelis taklim, sering sholawatan, sering baca Quran, sering kumpul-kumpul wong soleh. Kalau orang zaman sekarang mah, istrinya gak kalah hebat. Kalau bapaknya seneng ngaji, ibunya hadroan sholawatan. Ya. Kalau bapaknya ikut majelis taklim, ibu-ibunya itu nyiapin makanannya. Kan biasanya ada Jumat berkah ya, Bu ya. Nah, itu hebat. Mempunyai anak perempuan solehah, namanya Siti Maryam. Siti Maryam menjadi perempuan yang sangat luar biasa, menjadi perempuan yang solehah, yang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Tuh, Bu. Sampai-sampai beliau itu diberikan putra yang luar biasa. Makanya bahasanya begini, Hannah itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi diberikan amanah oleh Allah anak yang soleh. Bahasanya jangan dibeginiin, oh Siti Maryam melahirkan tanpa suami, bukan begitu. Soalnya zaman sekarang itu banyak. Naudzubillah min. Ya. Ayahnya soleh, ibunya solehah, anaknya solehah, luar biasa. Sampai makanannya itu bukan makannya sembarangan begini, bukan makanan dunia. Onde-ondenya gak langsung dari surga. Oh, ini kayak gini, langsung dari surga. Ya, alhamdulillah. Ini saya katakan ini bukan dari dunia, dari surga. Cuma mampir dulu dunia. Karena apa? Saya dari tadi nggak minta, ada di depan saya. Alhamdulillah. Ibu-ibu silakan sambil makan nggak apa-apa. Asal satu, jangan tidur. Ya Bu ya. Tiduran boleh, selonjoran silakan, sendeng lu mikir utang rapopo. Ya, asal jangan nguap sama tidur. Kalau nguap 3 orang saya tutup. Alhamdulillah. Nah, yang pertama. Yang kedua, mencari guru yang baik. Tuh, orang tua soleh soleha, kemudian carikan guru yang terbaik. Jangan asal nyari guru, ya. Jangan asal. Yang guru tersebut itu alim dalam nahwu shorof, nahwunya paham kalam, paham i'rab, paham rofa nasab jar jazm, mahfudatil asma, mansubatil asma, alfiyai hatam, imritini mantep, jurmiyah apalagi tuh cakep ya. Sorofnya amsilatu tasrifiyah, tasrif lugawi, tasrif istilahi, fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan, oh paham. Nasara yang suruh nasron paham, huwa huma hum hiya huma hunna anta anti antu, paham kabeh. Alfiyai apal, qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khair Maliki. Oh, imrit ini apal, idil fatah hasbah tiqati hirufi wa kullu man lam yattaqib la yatafi. Apal kabeh. Jelas. Apalagi fikihnya tahu, Safinatun Najah, kemudian Fathul Qarib, Fathul Muin, Sulam Taufik, Hasyatan, tahu semua. Nah itu sing bener dan sanadnya jelas. Itu ustadz maaf ngajinya sama siapa, gurunya ngajinya sama siapa, ngajinya sama siapa, supaya runtutannya enak. Ibu ngaji sama orang nggak pernah ngaji sama gurunya repot. Nanti ketika dihisab oleh Allah, sampean ngaji sama siapa? Ustadz itu ngaji sama siapa? Sama Google. Hai, repot apa enggak? Apalagi ibu ngajinya cuma di Google doang. Wah itu repot itu. Ibu ngaji sama siapa? Google. Sanadnya Google. Sanad lagi Google. Gak jelas. Yang dihisab Google.
Ngaji sama siapa? Kiai Muhammad Heri Fadli. Kiai Muhammad Heri Fadli ngaji sama siapa? Mbah Maimun Zubair. Udah selesai. Aman dah. Kenapa aman? Karena beliau adalah orang alim, bahkan dikatakan waliullah, waliyun min auliyaillahi ta'ala. 4 tahun yang lalu beliau meninggal dunia, wafat. Baru kemarin beberapa hari yang lalu makam dibongkar karena memang otoritas Arab Saudi 4 tahun harus dibongkar. Kemudian teman saya di sana namanya Gus Rifkil di sana bertanya kepada yang bongkar, "Kaif hadza mawjudun?" Masih utuh 4 tahun. Kalau orang biasa buru-buru 4 tahun, seminggu dia udah berdangsak. Naudzubillah min dzalik. Makanya gurunya jelas, nggak usah ditanya atasnya siapa, wah itu udah jelas. Ya, masya Allah. Pondoknya kudu jelas, Bu. Jangan sembarangan mondokin. Kalau mondok habis itu kemudian nggak paham ilmu, mau sholatnya kumpul sama perempuan repot. Jangan disebutin. Ada Allahu Akbar, ngajak perang apa? Wah semangat apa? Mau jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ngajak perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengerin enak, ikhlas jawabnya. Anak muda sing ajar umur 20 tahun. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tak mantu cocok kayak ini. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi imam mantap, iso ceramah jos, ngaji kitabnya mantap, apalagi ngaji Quran. Masya Allah, ketika mendengar orang baca Quran enak, tersayat hati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bos gak usah tak terus no. Ya, cari tempat pendidikan yang terbaik. Gurunya jelas, pesantrennya jelas. Doh ya, DFI aja. Bebas Bu, mau pesantren di mana kayak bebas. Yang jelas kurikulumnya harus bagus, programnya bagus, ngajinya oke, sanadnya jelas, gurunya juga kalau ngaji juga bagus, jelas. Makanya ibu-ibu di sini mah udah pada tahu dah mondok yang mana yang bagus, guru-guru mana yang bagus, yang alim, yang soleh, yang sanadnya bagus. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu Bu, ke bawah-bawahnya itu akan semakin bagus. Ya. Imran punya istri Hannah, soleh, solehah, mempunyai putri perempuan yang hebat luar biasa, mempunyai guru namanya Nabi Zakaria. Tuh, Nabi Zakaria wong soleh, wong alim, nabi ne Gusti Allah. Kemudian Siti Maryam dititipi oleh Allah amanah, mempunyai anak yang soleh, diangkat menjadi Rasul. Nabi Isa alaihis salam tuh Bu, masya Allah. Makanya ojo sembarangan kalau ngasih pendidikan yang anak. Ustadz, anak saya sudah terlanjur di negeri, bagaimana Ustadz? Sorenya ngaji, gak ada alasan. Ya, ibu, bapak ibu harus ngontrol. Jangan cul-culan. Oh Indonesia cul-culan. Jangan dilepas begitu aja. Sudah tahu sekolah negeri agamanya cuma sedikit, betul? Seminggu itu cuma 2 jam. Karena saya pernah ngajar negeri Bu, 2 minggu doang. Ya, ngajar agama cuma 2 jam. Ya Allah, 2 jam aja orang jangkep. Tahu orang jangkep? Gak penuh, cuman berapa? Cuman 100 menit waktu itu. Sekarang udah dikurangi lagi, 1 jamnya 35 menit, berarti 70 menit, 1 jam 10 menit. Ya, nggak tahu kalau sekarang, nggak tahu saya. Tuh. Kalau misalkan anak kita itu nggak mau ngaji, repot. Lah sopo sing ndongano kita waktu meninggal Bu? Naudzubillah min
Dalik. Makanya kita sebagai orang tua harus mengingatkan anak kita di mana nak sholat, nak ngaji, mau sekolah umum kek, mau perguruan tinggi kek, apa, nak ibu tanya jangan hanya kabarnya, tapi tanya sholatnya. Nak jangan lupa sholat, ya. Nak ngaji ya, supaya keluarga itu ayem, tentrem, supaya hatimu tenang, gak kemerungsung. Oh ya, soleh orang tua, kemudian gurunya, dan anak itu sendiri harus mendukung. Dukungan terhadap anak itu dua ini tadi, ya, orang tua sama guru. Masya Allah, ya, supaya anak kita kenal dengan Kanjeng Nabi. Kemudian kata Nabi yang kedua, hubbi ahli baiti, seneng sama keluarganya Kanjeng Nabi. Tuh, keluarganya Kanjeng Nabi siapa? Ya tadi Abdullah nama ayahnya, ibunya Aminah, anaknya ini, istrinya ini, pamannya ini, kakeknya ini, tahu. Sahabatnya orang-orang alim, para ulama. Secara ilmu Nabi Muhammad SAW, ya, itu mewariskan terhadap para ulama. Makanya jangan sampai kita jauh dengan ulama, Bu. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau kita duduk dengan ulama itu Allah memberikan keberkahan. Alhamdulillah. Tuh, ya. Ini bukan hanya pesan buat Bapak Wibowo aja, pesan buat saya juga, pesan buat ibu-ibu juga. Yang punya anak kecil maupun anak yang sudah besar, tetap berikan pendidikan yang terbaik. Jangan sampai anak kita itu cul-culan. Apa itu cul-culan? Gak keurus dalam pendidikan. Tapi kan pendidikan dalam dunia mantep Pak Ustadz, gak jadi jaminan. Karena apa? Tetap agama nomor 1. Ya. Kalau misalkan orang kerja itu bisa jadi ibadah kalau diniatin, tapi kalau nggak diniatin itu bisa biasa aja. Makan bisa jadi ibadah kalau diniatin, tidur bisa jadi ibadah kalau diniatin. Kalau nggak diniatin itu nggak jadi ibadah. Karena apa? Makan itu mubah. Tapi ketika kita makan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dimakan ruas. Kemudian dalam hati, ya Allah, saya makan ini supaya saya kuat menghadapi kenyataan, supaya saya kuat dalam ibadah. Begitu, ya. Itu jadi ibadah, Bu. Bapak-bapak keluar rumah, al-khuruj min baitihim, keluar dari rumahnya menuju ke tempatnya masing-masing, tempat kerjanya masing-masing, entah dagang, entah kerja, entah jadi karyawan, entah jadi bos. Dia niatkan karena Allah. Ya Allah, lillah billah, karena Engkau ya Allah, aku kerja untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak saya yang sekarang lagi mondok, yang sekarang lagi kuliah, yang sekarang lagi SD dan lain sebagainya. Itu dilihat oleh Allah menjadi amal ibadah sing akeh. Bahkan maaf, ketika dia melangkahkan kaki sudah niat lillah karena Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kakinya menjadi jihad fisabilillah. Jadi bapak-bapak enggak harus perang, enggak zaman sekarang. Tapi apa? Keluar rumah mencari nafkah lahir batin untuk keluarga, untuk memberikan nafkah terhadap istri, terhadap anak, maka dihitung jihad fisabilillah. Maaf, andaikan dalam perjalanannya sampai dia kecelakaan, meninggal dalam perjalanan, itu matinya mati syahid. Pengen Pak? Pengen dihitung jihad fisabilillah. Lah terus kalau perempuan bagaimana Ustadz? Kan kita nggak kerja kebanyakan. Jadi ibu rumah tangga doang. Ibu jangan kira ibu nggak jihad fisabilillah. Asal jangan ngeluh. Asal jangan kebanyakan ngedumel. Ya, capek udah istirahat aja, udah nggak usah protes. Ya, kalau kepengen jihad fisabilillah, lakukan saja udah. Cuci piring, Bismillahirrahmanirrahim, lillah karena Allah. Nyuci,
baju lillah billah karena Allah, masak nyenengke bojo, nyenengke anak lillah billah karena Allah, nyuci itu ngepel, nyapu, gosok, ya. Tapi nggak ada selesainya Ustadz. Emang iya. Sampai kapan? Nggak lama kok, sampai akhir hayat doang. Iya. Berapa tahun coba? Nggak lama Ibu, beneran. Emang Ibu pengen umur panjang sampai 150 tahun kan? Enggak. Udah niatin aja, kalau capek istirahat, udah gak usah protes. Kalau capek istirahat, ya. Tapi jangan kebablasan. Antar dulu jam 10 gosok, tiduran. Jam 10 kok males ya, antar jam 11 dah. Ya, males antar sore besok 2 minggu akhirnya numpuk di kamar sebelah. 3 ember setengah. Ya. Kayak gitu suami kudu hidup. Ya. Ini saya ngomong diri saya sendiri, nggak ngomongin bapak-bapak, nggak. Bapak-bapak mau udah pengalaman semua dah. Ya. Setelah saya biasanya ngomong gini, "Mi, udah nggak usah digosok. Capek kamu, nanti kecantik kamu luntur." Terus bagaimana? Bungkus. Terus kasih ibu laundry. Yang bayar nih 500.000 cukup. Waduh, alhamdulillah. Bahagia itu sederhana kok. Istri itu nggak harus diberikan pembantu, bener nggak? Iya, nggak harus ART, nggak harus. Tapi udah bahagiain aja. Dengerin tuh Pak. Dengerin itu Pak. Ya. Nah, nggak harus dibawa yang mahal-mahal. Nggak harus. Kalau di sini makan yang mahal di mana? Di El Paris mahal tuh. Dah. Tapi enak tuh tempatnya tuh. Saya pernah sekali. Kayaknya nggak kesono lagi saya. Sekali makan hampir 300.000. Gitu ya. Karena maunya ke Bebek Empang. Ternyata tutup hari Jumat. Mau sono 300.000. Ya elah. Habis khotbah habis itu. Langsung gak popo, nyeneng no bojo. Sebenarnya itu perempuan tidak harus dikasih yang mahal, udah gandeng aja ke Puri Cendana. Milih yang mana mah? Syuting. Panggil, apa? Panggil apa namanya? Tunjuk. Ya, tunjuk, nggak apa-apa. Itu bagus tuh. Oke, seminggu lagi ya. Seminggu lagi lupa. Masya Allah, ya. Nggak harus mahal nyenengin istri itu, bener nggak Bu? Tapi kalau mahal mau? Waduh. Sebulan 3 juta mau? Dikasih buat ibu doang? Bukan buat makan-makan enggak? Jajan? Nah itu aman tuh skincare ini Bu. Nggak pernah dulu. Gajinya suaminya 6 juta. Ya 3 juta buat istrinya, buat makan 2 juta. Ya, setoran motor 700.000, masih 300.000. Habis. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu Bu, kalau kepengen mempunyai anak yang saleh dan salehah, dekatkan anak kita terhadap ulama supaya kenal dia. Kenal ulama, kenal Nabi, akhlaknya Nabi, sosoknya Nabi, itu penting. Wa hubbi qiraatil Qur'an. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ajarkan anakmu, berikan adab terhadap anakmu supaya dia itu cinta terhadap Al-Quran. Anak kok sudah masuk SMP itu harus sudah masuk Al-Quran kalau dia sudah diajarin benar. Dari SD, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5 kalau tilawati. Kalau Umi, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5. Iqra sampai jilid 6. Ya, yang bu'a sampai berapa jilid itu? Turutan alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u, ma fatama, ta fatata, mim dhamamu, matamu. Ya Allah. Nah, ketika SMP baca Qur'annya udah bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ketika mondok
3 tahun udah bisa mimpin tahlil, udah bisa ngimamin. Yang ngimamin bukan bapaknya lagi. Kenapa? Karena bapaknya kurang fasih, anaknya yang sudah fasih. Nah, kamu yang jadi imam. Bapak di belakang, ibumu di belakang lagi. Anak baca Quran bagus, imamnya luar biasa, udah kayak imam Mekah. Ibu langsung terenyuh, alhamdulillah ya Allah, anakku biyen bandel setengah kecamatan. Sholat subuh belas. Ngelirik karu-karuan. Kalau dibangunin, masya Allah, sekarang hafid Quran. Alhamdulillah, jos orang. Ya, masya Allah. Makanya Bu, kalau ibu punya anak kecil, saya minta kepada ibu-ibu minimal 1 yang mondok. Silakan yang lain mau jadi polisi, mau jadi tentara, silakan. Mau jadi apa lagi? Lurah, silakan. Mau jadi DPR, monggo. Tapi yang 1 harus mondok. Ya ini Pak Bibowo 3, yang 1 minimal mondok nih, Hana nih. Ya Hana Khairani. Wah ini Ustazah Hana pantas, Mbak Hana pantas, Bu Hana pantas, Ibu Nyai Hana, wah pas nih Hana. Ya alhamdulillah harus mondok 1 minimal. Ustadz anak saya udah tua-tua, udah gede-gede, cucu mondok, terus gak ada alasan. Tapi kan mondok mahal Ustadz, kata siapa mahal? Ya, di sana udah juta-jutaan, cari yang agak-agak terjangkau. Ada yang cuman ratusan ribu, ada yang gratis. Udah jangan alasan. Ya, giliran sekolah les bayar 300.000, nyoh. TPK 20.000, kakek cangkem. Oh, saya itu gergetan Bu, serius. Saya itu dulu kan ngurusin TPK, ya Bu ya. Wah itu anaknya itu, ini mohon maaf nih, terus nggak apa-apa, viral orang apa. Ya. Ya, guru TPK itu ya Allah gajinya berapa? Di sini ada pengurus TPK? Ada. Mana? Lillahi ta'ala toh? Ustazah ya? Sebulan berapa? 30 hari. Enggak tentu. Masya Allah. Tuh, jangan bicara gaji kalau buat guru. Bicara bisyarah, hadiah. Ya, karena kalau bicara gaji itu orang kerja. Ya, begitu. Makanya kalau pantas digaji, orang yang ngajarin ngaji itu jauh di atas UMR 3 kali lipat. UMR kok misalkan 10 juta, dia 30 juta. Harusnya. Iya. Iya. Itu paling mentok 300.000, 200.000. Ibu itu buat makan juga kurang. Betul enggak? Bayaran 20.000 itu empot-empotan. Giliran buat les 300.000, nyoh. Nih 250.000, nyoh. 20.000. Gurunya siapa sih? Pengalaman saya. Tapi kan saya konfirmasi bener enggak sama Ustazah. Bener. Begitu. Dan kita sebagai orang tua jangan sampai seperti itu. Karena saya berbicara sebagai guru, sebagai orang tua juga. Saya Bu, ini adab nih. Saya sampaikan adab. Saya itu mempunyai anak 2. Yang pertama itu ngaji TPQ, sudah SD sekarang. Ya. Itu ngajinya sama teman saya. Tuh Bu. Ngajinya sama teman saya, yang mana ketika dia sama saya itu salaman itu cium tangan. Saya sampai, Ustaz ngapain cium tangan? Tuh, sampai seperti itu. Tapi ketika anak saya titipin ke beliau, saya ke rumahnya, saya sowan, saya anak saya sama istri saya datang ke rumahnya bawa tentengan. Keren gak itu? Oh, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin, saya pengen nitipin anak saya di sini. Terserah mau diapain. Saya udah percaya Ustaz orang soleh, Ustazah orang soleha, suami istri soleha luar biasa. Ajarkan anak saya ngaji Ustaz. Silahkan mau diapain, gaplok saya ikhlas. Mau ceburin ke sumur saya ikhlas. Tapi kan gak mungkin ya. Iya, artinya saking ikhlasnya, saking legowonya itu adab. Ya. Bayarannya berapa Ustaz? Sama Ustaz mah gak usah. Itu bayarannya 25.000. Saya kasih berapa? 60.000. Dibalikin.
Akhirnya apa? Saya bawain sembako, lebih banyak 150.000. Tapi saya senang, alhamdulillah anak saya bisa hafal. Kemarin saya tanya, ayo nak baca kak, baca kak. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Senang. Ustaz, terima kasih. Luar biasa. Tuh. Jangan sampai kita ini nggak menghargai guru anak-anak kita. Kadang-kadang kita malah nyela. Nah, itu kan guru anak kita, bukan guru saya. Pengen berkah, hormati guru anak kita. Kadang-kadang malah dijelek-jelekin. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Saya ada cerita sedikit. Ini jangan diambil hati, tapi bikin lucu-lucuan aja. Ada ustadz, ya bu ya, ada ustadz. Dia itu diminta sama temennya buat ngaji privat. Kemudian ngobrol, ustadz mohon maaf bisyarahnya berapa? Ustadz itu nggak ngomong. Kenapa? Karena ustadz itu paling pantang narip. Ustadz undangan Ustadz Mujib berapa? Nggak bakal saya kasih tahu. Cuman kalau dikasih gede, alhamdulillah. Gak nolak, bener ya? Kan namanya rezeki, bener nggak? Nah itu ustadz itu paling pantang kalau ngomong kemudian mau ngasih tahu bisyarahnya berapa. Begitu. Nah itu ustadz diundang sama temennya. Kira-kira berapa ustadz? Waduh, saya udah terserah aja deh. Ya udah, akhirnya singkat cerita deal-dealan. Sebulan 3 juta. Gede itu bu. Karena apa? 4 kali pertemuan. Satu kalinya berapa bu? 7,5. Soal duit aja paham ya. Nah kemudian diajaklah itu ustadz ke villa. Bukan villa 2, villa Bogor. Wah itu orang kaya, 3 juta udah jabani. Diajarin ngaji, baca Fatihah, baca bismillah yang benar, wudu yang benar, sholat yang benar. Wah benar. Nah temannya ngomong, Ustaz, kita ngajinya di villa ya. Kebetulan saya punya villa di Bogor. Cakep bu villanya, bagus. Ternyata pas waktu udah nyampe di villa, dia punya anjing, maaf nih. Dia punya anjing. Anjingnya pinter kalau misalkan apa gitu bisa guling-guling, ya kan? Bisa guling-guling dia. Disuruh apa guling-guling, disuruh apa langsung loncat, begitu. Ustadznya nanya, bro, itu anjing lo? Iya. Cakep ustadz. Ngajarin, ibu ini privat juga nih, ada lesnya juga nih dia nih, seminggu sekali. Mahal lagi, ngomong begitu, ustadznya kepo, ya kan? Ustadznya kepo karena ngomong mahal kan. Emang mahal berapa bro gitu? Ini sebulan 7 juta. Akhirnya apa? Ini ustadz mikir dong secara manusiawi. Besoknya ngomong begini, ustadz kok nggak datang ngaji? Ya, saya mau ngajar ini. Ngajar di mana? Ngajarin anjing. Emang apa? Lah ngajarin Quran, ngajarin ngaji, pengen masuk ke dalam sorga 3 juta. Ngajarin anjing guling-guling doang 7 juta. Masuk akal nggak kira-kira? Astaghfirullahal. Jangan diambil hati bu ya. Itu tapi nyata aslinya. Masya Allah. Ini kita harus menghargai guru-guru kita yang saleh, yang salehah, yang mana mereka itu mengajari anak-anak kita yang aslinya bukan anak-anak mereka, bukan anak-anak guru kita. Dan kita ngajarin anak kita bu, ya Allah Rabbi. Waktu corona kemarin lah, corona bu, ya kan bocah kan sekolah di rumah tuh. Daring ya, begitu. Udah ngajarin, wah kita sampai darah tinggi bu. Daring bikin darting, kan bahasanya begitu. Kenapa? Ya Allah, ternyata ngajarin anak susahnya kayak begitu. Lah satu kelas 30 orang yang ngajarin 1 orang. Coba itu. Muyengnya luar biasa, maka alhamdulillah pada tahu ternyata kegelisahan daripada guru-guru. Ya bu ya, maka kita sebagai orang tua jangan sampai acuh ya terhadap pendidikan anak kita, dan kita harus hormat
terhadap guru daripada anak kita, apalagi guru kita sendiri. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita punya anak semoga menjadi anak yang saleh dan solehah. Wabil khusus kepada Bapak Wibowo beserta keluarga, ya, beserta istri yaitu Ibu Nuriana. Semoga anak yang ketiga, putri yang ketiga namanya Hana Khairani, ya, semoga menjadi anak yang salihah, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini sekaligus aqiqah, ya, kullu maulidin murtahadun bi aqiqah, ya, setiap anak yang dilahirkan maka digadaikan dengan aqiqah. Artinya apa? Supaya anak ini menjadi anak yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tersebut ketika melaksanakan ibadah maka pahalanya ngalir kepada ayah dan ibunya. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, pulang dari sini membawa berkah. Amin ya robbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita kirim doa juga untuk keluarga yang sudah meninggal, ya, keluarga besarnya Bapak Wibowo beserta ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil Syekh Abdul Qadir Rajulan wa ila hadratil jami' masyayikh fis Sarani khususan ila ruhi Bapak Tarso bin Jodi Kromo almarhum, Bapak Tugi bin Jodi Kromo almarhum, Sudisman bin Sukasmo almarhumah Sukesih binti Sukasmo almarhum, Sangkin bin Arim almarhumah Atem binti Salam almarhum Salam bin Nipan almarhum almarhumah Janin binti Jali almarhum Arim bin Seblu almarhumah Lanin binti Lancong wa usulihim wa furuihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ilahana ya Allah, anta maqsudana wa ridhaka matlubana ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna wa sahhilna ziyaratal haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake ojo terus sore.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.